Hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab Fathu Mekah. Apa kalian tahu apa itu Fathu Mekah? Sebelum kita mempelajari tentang Fathu Mekah, kita akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah diharapkan siswa mampu menghargai nilai-nilai perdamaian dalam Islam. Yang kedua, diharapkan siswa memiliki sikap pemberani. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menganalisis sebab-sebab peristiwa Fathu Mekah. Tujuan yang keempat, diharapkan siswa mampu mengorganisasi sebab-sebab dari peristiwa Fathu Mekah. Yang kelima, diharapkan siswa mampu menceritakan peristiwa Fathu Mekah. Yang keenam, diharapkan siswa mampu meneladani Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Mekah. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah kemenangan di kota Mekah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sebelum peristiwa Fathu Mekah, ada banyak peristiwa terjadi. Di antara peristiwa yang terjadi sebelum Fathu Mekah adalah peristiwa Bai'atul Ridwan. Ada pula perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Bai'atul Ridwan adalah peristiwa di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW bersumpah setia, berjanji kepada Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad. Bai'atul Ridwan terjadi dikarenakan pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat ingin melaksanakan haji ke Makkah. Tetapi kemudian dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kemudian Nabi Muhammad mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan para orang Mekah atau orang-orang kafir Quraisy. Saat negosiasi berhembus kabar bahwa sahabat Utsman bin Affan ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Atau bahkan ada isu yang menyatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan meninggal dunia. Inilah kemudian yang menyulut para sahabat untuk berbaiat, bersumpah setia pada Nabi Muhammad, berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa para sahabat sudah Bai'atul Ridwan, sudah berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad dan sudah siap berperang. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy menyampaikan perjanjian di antara orang kafir Quraisy dan kaum muslimin, menawarkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah setelah peristiwa Bai'atul Ridwan. Isi perjanjian Hudaybiyah di antaranya adalah yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan berperang selama 10 tahun. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk haji dan umroh pada tahun ini, yaitu tahun 6 Hijriah, kecuali tahun berikutnya. Ketika haji dan umroh tidak boleh membawa senjata, jadi masuk ke Mekah dalam kondisi tidak membawa senjata, dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Kaum kafir Quraisy yang melarikan diri dari Quraisy kemudian berpihak kepada Nabi Muhammad harus dikembalikan. Jadi kalau ada orang Mekah yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya, jika ada kaum muslimin dari Madinah yang kemudian bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, harus dikembalikan. Inilah yang menurut para sahabat merugikan kaum muslimin. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Kabilah yang bersekutu merupakan bagian dari kabilah tersebut. Nampaknya isi perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslimin. Di banyak sahabat yang beranggapan kita dirugikan oleh perjanjian Hudaybiyah. Tetapi Nabi Muhammad punya pertimbangan yang lain, bahwa perjanjian Hudaybiyah justru menguntungkan umat Islam. Keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin menurut Nabi Muhammad diantaranya adalah gencatan senjata selama 10 tahun
memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berdakwah tanpa ada gangguan dan rintangan. Dengan diperbolehkannya pelaksanaan haji dan umroh secara tidak langsung, orang-orang kafir Quraisy mengakui keberadaan agama Islam. Jadi karena haji dan umroh merupakan bagian dari rukun Islam, maka ketika itu diperbolehkan untuk dilaksanakan secara tidak langsung, orang-orang kafir Quraisy mengakui eksistensi keberadaan agama Islam. Memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk memperkuat kaum muslimin. Dengan perjanjian Hudaybiyah, Nabi jadi tahu siapakah sahabat yang imannya kuat sehingga tidak membelot bergabung kepada kaum kafir Quraisy, atau siapakah para sahabat yang imannya lemah, menganggap ini keuntungan bagi kaum kafir Quraisy sehingga mereka kemudian membelot berpindah kepada kaum kafir Quraisy. Keuntungan yang keempat, kabilah-kabilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak takut lagi dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Jadi kabilah-kabilah yang sudah lama ingin bergabung jadi ditakutkan ada perjanjian Hudaybiyah. Sebab-sebab Fatu Mekah. Sebab yang paling utama dari adanya peristiwa Fatu Mekah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Adapun kronologi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah adalah ketika mendengar Bani Huza'ah bergabung dengan umat Islam, Bani Bakar yang merupakan waktu itu musuh dari Bani Huza'ah sangat marah. Kalau Bani Huza'ah bersekutu dengan kaum muslimin, Bani Bakar bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar melakukan penyerangan kepada Bani Huza'ah di tempat namanya Al-Wadir. Mereka Bani Bakar mengepung Bani Huza'ah selama kurang lebih 3 hari. Akibat penyerangan dan pengepungan itu, Bani Huza'ah banyak yang meninggal dalam penyerangan tersebut. Kemudian salah seorang dari Bani Huza'ah yang bernama Amr bin Salim al-Khuzai melaporkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyiapkan 10.000 pasukan untuk membantu Bani Bakar. Mendengar Nabi Muhammad menyiapkan 10.000 pasukan, kaum kafir Quraisy kemudian mengalami ketakutan. Kaum kafir Quraisy kemudian menghentikan bantuan kepada Bani Bakar dan mengutus Abu Sufyan untuk meminta maaf kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah menolak permintaan maaf tersebut. Rasulullah kemudian menyampaikan pilihan-pilihan kepada kaum kafir Quraisy atas tindakan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah diantara adalah yang pertama, ada 3 pilihan. Yang pertama, kaum kafir Quraisy membayar diat atau denda atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Pilihan yang kedua, kaum kafir Quraisy menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku. Ternyata pilihan ketiga inilah yang dipilih oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, hal tersebut memberikan indikasi bahwa kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Begitu sadar kaum kafir Quraisy atas pilihannya, kemudian mereka mencoba merubah pilihannya. Kemudian mengutus Abu Sufyan kembali untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata ditolak oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjadilah peristiwa Fatu Mekah. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang usaha Nabi Muhammad menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fatu Mekah. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.